Mario Balotelli merupakan salah satu dari banyak pemain yang dikenal punya sifat bengal. Walaupun begitu, uniknya Balotelli selalu diingat oleh publik sepak bola. Cetak Gol coba merangkum hal-hal yang membuat Balotelli selalu diingat sebagai berikut. Selebrasi Why Always Me. Untuk mengawali ulasan ini, ada hal ikonik Balotelli yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu Balotelli yang memperkuat Manchester City bersiap menjalani pertandingan menghadapi Manchester United. Kebetulan laga tersebut merupakan derby Manchester pertama bagi Balotelli. Kabarnya Balotelli sudah punya firasat kalau dia akan mencetak gol di laga tersebut. 5 hari sebelum laga, Balotelli meminta penyedia jersey Manchester City, Les Chapman, untuk membuatkannya kaos khusus dengan tulisan di dada. Saat itu, Chapman sebenarnya sudah mengingatkan Balotelli untuk nggak memilih kalimat yang mengundang kontroversi. Pasalnya, Chapman khawatir kalau Balotelli akan membuat fans Manchester United tersinggung. Balotelli pun sempat meminta waktu dan berpikir selama 1 menit. Akhirnya, Balotelli menemukan kalimat yang tepat. Dia memilih kata "Why Always Me" yang ternyata juga masih kontroversi. Mengetahui kalimat tersebut, Chapman mengingatkan Balotelli kalau dia akan menjadi bahan omongan. Akan tetapi, Balotelli adalah Balotelli, tekadnya sudah terlalu bulat. Memasuki pertandingan, firasat Balotelli benar dan dia sukses mencetak brace. Gol pertamanya terjadi pada menit ke-22, sementara gol keduanya tercipta 38 menit setelahnya. Balotelli mencetak gol pertamanya lewat kerjasama apik dengan David Silva dan James Milner. Setelah menjebol gawang David De Gea, Balotelli berselebrasi dengan mengangkat jersinya. Balotelli menunjukkan kaos "Why Always Me" yang sebelumnya sudah dia pesan. Selebrasi tersebut begitu kontroversi dan terus diingat sampai sekarang. Walaupun begitu, kabarnya tulisan tersebut bukan ditunjukkan kepada Manchester United beserta fans-fansnya, melainkan kepada sejumlah media. Saat itu Balotelli memang menjadi incaran media karena kelakuan bengalnya. Selebrasi buka baju ala Piccolo. Berikutnya ada hal unik Balotelli yang terjadi pada gelaran Piala Euro 2012. Saat itu Italia berhasil lolos ke babak knockout setelah keluar sebagai runner-up grup C. Di babak perempat final, skuad Gliazzurri berhasil mengungguli Inggris yang berstatus sebagai juara grup D. Berikutnya, Italia berhadapan dengan Jerman yang sebelumnya menekuk timnas Yunani. Pada laga inilah Balotelli kembali mencuri perhatian. Saat itu Balotelli berhasil tampil impresif dengan menjebol gawang Manuel Neuer sebanyak 2 kali. Setelah mencetak gol keduanya, Balotelli juga melakukan selebrasi yang kontroversi. Kali ini dia nggak merepotkan orang dengan menyuruhnya untuk menyablon baju. Saat itu Balotelli melepas jersey dan berpose seperti binaragawan yang memamerkan otot-ototnya. Nggak disangka selebrasi tersebut begitu ikonik dan jadi yang paling diingat dalam Piala Euro 2012. Balotelli pun membeberkan alasan kenapa dia melakukan selebrasi tersebut. Balotelli bercerita kalau pada suatu sore dia pernah berbicara dengan pemain asal Brazil, Adriano. Saat itu Adriano meledek Balotelli dan menyebutnya semakin kurus. Balotelli pun tertantang dan membuktikan kalau dia nggak sekurus apa yang Adriano bilang. Terlepas dari itu, Neuer yang mengawal gawang Jerman juga mengaku terus mengingat selebrasi tersebut. Neuer bahkan bercerita kalau media Jerman terus mempublikasikan foto selebrasi Balotelli bahkan sampai beberapa tahun yang berikutnya. Gagal cetak gol di depan gawang. Selanjutnya ada hal unik Balotelli yang juga terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu Manchester City menjalani laga pramusim melawan klub asal Amerika Serikat, LA Galaxy. Pada laga tersebut Balotelli sebenarnya nggak bisa dibilang tampil buruk. Pasalnya Balotelli berhasil mencetak gol pada menit ke-20 lewat titik putih. Akan tetapi 8 menit setelah gol tersebut Balotelli sukses membuat sang pelatih Roberto Mancini meradang. Hal tersebut bermula saat Balotelli menerima umpan terobosan dari David Silva. Balotelli yang menyambut umpan tersebut berhasil lolos dari kawalan pemain LA Galaxy. Balotelli juga tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper tim lawan. Anehnya, Balotelli justru berbalik badan dan menendang bola dengan tumit atau yang biasa disebut backheel.
Sialnya, bola justru meleset ke sisi kiri gawang dari LA Galaxy. Aksi konyol dari Balotelli tersebut langsung membuat seisi stadion menyorakinya. Edin Dzeko yang berada tepat di samping Balotelli bahkan gak menyangka dan gak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Hasilnya Mancini langsung menarik Balotelli keluar lapangan dan menggantikannya dengan James Milner. Setelah sempat berdebat dengan Mancini, Balotelli terlihat membanting gelas air minumnya. Balotelli juga kabur meninggalkan pertandingan dan gak duduk di bangku cadangan. Sementara itu, LA Galaxy berhasil mencetak gol penyama dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak penalti. Beruntungnya, Manchester City berhasil unggul dengan skor 7-6. Pada wawancara selesai laga, Mancini mengatakan pemainnya bisa merumput selama 90 menit kalau bersikap baik. Akan tetapi mereka akan didudukan di bangku cadangan kalau bersikap buruk. Walaupun begitu, Mancini nggak memperpanjang masalah dan berharap Balotelli bisa belajar dari kesalahannya. Nangis di final Piala Euro. Terakhir sekaligus jadi penutup dalam ulasan ini ada hal unik Balotelli yang terjadi pada tahun 2012 yang lalu. Saat itu Balotelli berhasil membawa timnas Italia ke perempat final Piala Euro. Di partai tersebut skuad Gli-Azzurri sudah ditunggu oleh timnas Inggris yang sebelumnya keluar sebagai juara grup D. Pertandingan keduanya pun berlangsung sengit. Walaupun sudah menghabiskan 120 menit, gak ada satupun gol yang tercipta. Hasilnya pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan siapa yang akan lolos ke partai semifinal. Pelatih timnas Italia Cesare Prandelli juga sempat bingung untuk menentukan penendang pertamanya. Akan tetapi Balotelli dengan gagah berani maju mengambil kesempatan tersebut. Prandelli pun tercengang karena semasa dia melatih belum ada yang berani untuk melakukannya. Dengan penuh percaya diri, Balotelli melepaskan tembakan dan memperdaya Joe Hart. Gol Balotelli tersebut berhasil membakar semangat Andrea Pirlo dan kawan-kawan. Hasilnya, Gli-Azzurri berhasil memenangkan drama adu penalti dengan skor 4-2. Aksi heroik Balotelli kembali terjadi pada laga semifinal menghadapi timnas Jerman. Di hadapan 55.000 penonton yang memadati Stadion Nasional Warsaw, Italia berhasil unggul dengan skor 2-1. Dua gol tersebut tercipta lewat kaki Balotelli. Gol pertamanya dicetak pada menit ke-20, sementara gol kedua dilesakan 16 menit setelahnya. Setelah memenangkan pertandingan, Balotelli berlari ke tribun penonton dan memeluk ibunya sambil menangis. Balotelli juga mengatakan kalau itu adalah momen terbesar sepanjang hidupnya. Sayang, Balotelli gagal mengulang aksi heroiknya pada laga final menghadapi timnas Spanyol. Bertanding di Stadion Olimpik Kiev, Italia harus menyerah dengan skor telak 4-0. Setelah pertandingan berakhir, Balotelli terlihat duduk meratapi kekalahan sambil menangis. Ibu Balotelli bahkan sulit percaya karena Balotelli adalah sosok yang gak gampang menangis. Itulah hal-hal unik yang membuat Balotelli selalu diingat oleh publik sepak bola. Apa yang kamu ingat dari Mario Balotelli? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.